Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من قام وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib pada kesempatan kali ini memberikan wasiat untuk dirinya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Takut kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nikmat hidayah kepada agama Islam yang saat ini masing-masing dari kita merasakannya adalah nikmat yang besar. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya di dalam perkara-perkara yang di situ ada maslahat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dunia dan juga seisinya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, apa yang membawa maslahat untuk dirinya, apa yang kira-kira menjerumuskan mereka ke dalam mudarat. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala secara lengkap berikan petunjuk-petunjuk tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa saja yang kita butuhkan di dunia ini berupa perkara-perkara yang di situ ada kebaikan untuk kita, maka kita akan dapatkan di dalam agama Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Salah seorang di antara kita pernah merasakan gelapnya malam atau gelapnya ruangan di rumah, di kantor, ketika tiba-tiba listrik padam. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Mau mencari cahaya, kita harus meraba-raba. HP kita tidak tahu di mana tempatnya. Tapi ketika tiba-tiba listrik hidup dan skalanya terlihat, bagaimana kegembiraan yang muncul di dalam diri kita. Maka itu adalah perumpamaan manusia yang tidak mengenal Islam, tidak beriman dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka dia berada di dalam kegelapan yang luar biasa. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia mencari uang? Untuk apa dia pergi pagi pulang sore? Berbeda dengan seorang muslim yang Allah SWT berikan hidayah, mengetahui bahwasanya tujuan hidup dia di sini adalah untuk menyembah Allah. Dia menyadari bahwasanya dunia bukanlah tempat selamanya. Dunia hanyalah tempat persinggahan, dan dia punya
kampung yang kelak masing-masing dari kita akan menuju ke sana, yaitu negeri akhirat. Nikmat hidayah adalah nikmat yang besar. Dengan kita mengenal Islam, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang di dunianya dia memeluk agama Islam. Kecuali orang yang ketika dia meninggal dunia, dia meninggal di atas Islam. Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Ketahuilah bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sebuah jiwa yang muslimah. Oleh karena itu, tentunya ini semuanya perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan hidayah Islam. Karena hidayah adalah dengan kehendak Allah. Sebagian Allah kehendaki, sebagian tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, siapapun dia, laki-laki maupun wanita, yang kaya maupun yang miskin, yang di kota maupun yang di desa, maka dia akan mendapatkan hidayah tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Di antara cara mengungkapkan syukur kita atas nikmat hidayah ini, yang pertama adalah kita mengakui di dalam diri kita masing-masing bahwa hidayah yang kita rasakan sekarang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak mengucapkan syukur kepada Allah, mengatakan alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah aku kepada agama Islam ini. Perbanyak alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, tentunya bukan hanya dengan hati kita bersyukur, bukan hanya dengan lisan kita bersyukur, tapi kita buktikan dengan perbuatan kita. Bagaimana cara membuktikan syukur kita dengan perbuatan? Di antaranya adalah berusaha kita untuk mendalami dengan benar agama Islam. Kalau memang kita merasa bahwasanya nikmat hidayah kepada Islam ini adalah nikmat yang besar, maka kita berusaha untuk mendalami, menuntut ilmu agama. Jangan kita hanya beragama berdasarkan ikut-ikutan. Kita mempelajari agama Islam berdasarkan dalil. Kita mulai dari perkara-perkara yang wajib, mempelajari akidah, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman. Kemudian juga perkara yang wajib seperti misalnya mempelajari tata cara salat, dan sebelumnya adalah tata cara bersuci. Kemudian apabila seseorang memiliki waktu, tenaga, dia mulai membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang lain. Semakin banyak dia paham agama Allah, semakin paham dia tentang agama Allah, menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Dan semakin mudah dia akan masuk ke dalam surganya Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga.
Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar belajar, menghafal, menghadiri majelis ilmu, tetapi kita lanjutkan dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpegang teguh dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mempraktekkan sunnah-sunnah beliau SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti beliau SAW di dalam beribadah, di dalam berakhlak kepada manusia, di dalam bermuamalah, melaksanakan dengan baik ajaran Islam. Ilmu bukan hanya sekedar dihafal, dituntut, tetapi maksud utama dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Kemudian di antara cara kita untuk bersyukur, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kembali di khutbah yang kedua ini, kami ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di antara cara kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam adalah kita berusaha untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain. Mengajarkan ajaran Nabi SAW kepada orang lain. Sebagaimana kita gembira, senang atas nikmat hidayah, sehingga hidup kita menjadi terang benderang, jelas, maka demikian pula kita berusaha bagaimana hidayah tersebut sampai kepada saudara-saudara kita, sampai kepada tetangga kita, sampai kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan di antara cara untuk bersyukur, memperbanyak doa ketetapan hati. Karena yang namanya hati bisa berubah, tidak menetap. Mungkin saja seseorang hari ini dia mendapatkan hidayah dan besok dia telah diharamkan dari hidayah tersebut. Oleh karena itu seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh supaya ditetapkan di atas Islam. Nabi SAW seorang nabi yang dijanjikan dengan surga, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Di antara doa yang sering beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semuanya di atas Islam dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur
atas nikmat hidayah ini, dan ketahuilah bahwasanya Allah telah memerintahkan kita semuanya untuk bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.